Ya, kita masuk dalam sermon pelayan KKR, kebaktian minggu KKR di tanggal 23 Februari. Kalau kita perhatikan, kita yang menjadi materi pengajaran itu diambil bahan Alkitab dari kitab Daniel 1 ayat 12 sampai 15. Lalu ada bacaan remaja Kejadian 1 ayat 29. Tema itu untuk kelas balita dan anak kecil makanan sehat, lalu anak tangguh dan remaja pola makanan sehat. Ayat hafalan 1 Korintus 6 ayat 19. Tujuan kami rangkum di sini ada 4. Pertama adalah supaya anak dapat menyebutkan jenis makanan sehat dalam teks. Lalu kedua, anak dapat mengelompokkan makanan sehat dan tidak sehat. Yang ketiga, anak dapat menjelaskan manfaat pola makanan sehat. Lalu yang keempat, anak dapat menyatakan tekad mau menghindari makanan tidak sehat dan menerapkan pola makan sehat. Bisa melalui slogan, membuat jadwal makanan, kan gitu ya, jadwal jam makanan. Lalu ada lagu tema, pertama, aku anak sehat, kedua, mata Tuhan melihat, dan yang ketiga, hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dari kitab Daniel 1 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Itu dari kitab Daniel 1 ayat 12 sampai 15 yang menjadi bahan Alkitab kita. Sekarang kita lihat yang menjadi bacaan remaja. Itu dari kitab Kejadian 1 ayat 29, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Sekarang kita mau lihat penjelasan bahan Alkitab ya. Pertama adalah teks kita tadi, bahan Alkitab kita, dari Daniel 1 ayat 12 sampai 15 itu bercerita tentang bagaimana pada saat itu Daniel dan teman-temannya ya, ketiga teman-temannya kompak gitu ya, sama-sama menolak makanan yang ditawarkan atau yang disediakan raja bagi para pemuda-pemuda yang pada saat itu dipersiapkan untuk menjadi orang-orang penting untuk raja gitu ya. Seperti kita sama-sama ketahui, mereka saat ini berada di tanah pembuangan di Babel, dan kita tahu bahwa ketika Babel mengalahkan Yehuda ya, bangsa Israel, ada sebagian yang diangkut gitu ya, yang dibawa ke Babel, ada juga sebagian yang tinggal di Yehuda pada saat itu. Dan pada umumnya itu yang diangkut itu adalah orang-orang yang hebat lah kita bilang ya. Itu tipe yang pertama, tapi memang ada tipe kedua yang bisa jadi budak di Babel pada saat itu. Jadi Daniel dan kawan-kawannya saat itu adalah tipe yang pertama gitu. Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang terpilih yang ada di Yehuda, dan mereka juga ikut diangkut ke Babel. Dan mereka memang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang raja pada saat itu kan gitu ya. Nah, salah satu yang mereka ataupun pihak kerajaan mau persiapkan adalah bagaimana supaya orang-orang raja ini punya perawakan yang bagus gitu ya, lalu cerdas dan sebagainya, sehingga mereka punya pemahaman bahwa makanan mereka itu harus spesial gitu. Jadi makanan mereka itu ditentukan oleh pihak kerajaan. Tapi seperti kita ketahui, itu najis bagi orang Israel gitu ya. Makanan dari agama lain itu najis bagi mereka, karena pada umumnya apalagi makanan raja itu biasanya sudah dipersembahkan untuk dewa-dewa mereka terlebih dahulu gitu, sudah didoakan oleh mereka kepada dewa-dewa mereka. Dan luar biasa Daniel dan kawan-kawannya sangat-sangat
fanatik dalam hal ini ya, sangat militan dalam hal ini sehingga dia menolak makanan dari raja. Sehingga mereka boleh tetap hidup kudus, boleh tetap hidup benar, seturut dengan kehendak Tuhan, kalaupun pada saat itu sebenarnya mereka termasuk orang buangan sebenarnya gitu ya. Tapi mereka tetap bisa mempertahankan iman mereka di tanah pembuangan. Itu yang pertama. Lalu kita lihat tadi di teks bagaimana mereka dengan percaya diri yang mengatakan bahwa kami menolak makanan raja dan kami memilih makan sayur dan minum air putih. Dan mereka berani menantang ya, menantang eh, orang kerajaan pada saat itu dengan berkata, beri kami waktu 10 hari, gitu ya. Keren ini ya, gitu. Beri kami waktu 10 hari, dan benar adanya, kan gitu ya. Di poin ketiga kita lihat, setelah 10 hari ketika dicek, ternyata benar. Justru mereka kelihatan lebih sehat dibandingkan pemuda yang lainnya, bahkan perawakan mereka jauh lebih bagus dari pemuda-pemuda yang lain pada saat itu. Jadi begitulah kondisi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria ketika mereka tetap makan makanan yang sehat, dan ini juga menyangkut tentang iman mereka kepada Tuhan pada saat itu. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Daniel dan teman-temannya ini? Pertama, ya, kakak guru semuanya, para pelayan KKR, berbicara tentang memilih makanan sehat itu bukan hanya sebatas karena fisik gitu. Bukan hanya sebatas fisik supaya sehat, tapi kalau kita lihat tadi dari Daniel itu bagian dari iman mereka. Jadi mereka tahu bahwa makanan yang disiapkan oleh pihak kerajaan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar iman percaya mereka karena itu dianggap makanan haram. Jadi tidak mau mereka sama sekali menyentuhnya. Begitu luar biasanya Daniel dan kawan-kawannya. Lalu yang kedua, kita lihat ya dalam 10 hari tadi Daniel dan kawan-kawan minta waktu untuk tetap makan sayur dan air putih saja dan ternyata lihat tubuhnya sehat, perawakannya bagus. Jadi ternyata makanan sehat itu dapat memberikan efek positif bagi tubuh. Kami rasa kita sepakat dalam hal ini ya, bahwa makanan sehat itu dapat memberikan efek positif bagi tubuh, maka kebalikannya, makanan tidak sehat itu tidak dapat memberikan efek yang positif bagi tubuh, tapi justru negatif kan begitu. Dan kita sama-sama sudah melihat pengalaman ini. Lalu yang ketiga, ya, jangan pernah remehkan yang namanya sayur dan air putih kan gitu. Di kisah Daniel dan kawan-kawannya kita bisa melihat 10 hari saja ya, mereka makan sayur dan hanya minum air putih tapi justru perawakan mereka sehat. Jadi eh, ini pun perlu dan penting ya kita pahami bersama bahwa seperti di kitab Kejadian 1 ayat 29 tadi juga katakan pada dasarnya Tuhan itu sudah menyiapkan makanan yang sehat bagi umat manusia, tapi dengan berjalannya waktu karena dosa akhirnya ya macamlah seperti sekarang ini ya. Jadi ini pun perlu kita coba gitu. Apa yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawan perlu juga kita lakukan. Ibaratnya bisa kita bilang kita puasa tidak hanya sebatas supaya tubuh sehat, tapi ini bagian dari iman kita. Ya, coba kita makan sayur dan minum air putih saja. Perlu dicoba kan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kakak-kakak, abang-abang, semuanya pentingnya pola makan sehat. Jadi, makanan sehat itu menjaga kesehatan tubuh ya. Lalu tidak hanya soal menjaga, tapi juga bisa menghindari kita dari penyakit kan gitu ya. Dan biasanya sumber penyakit itu berasal dari makanan yang tidak sehat. Dan akhirnya kan gitu, kalau kita sehat, kalau tubuh kita kuat, akhirnya kita bisa melayani dengan maksimal. Kita bisa menjalani kehidupan kita dengan benar. Kita boleh berguna, kita boleh berkarya dalam kehidupan ini. Kalau kita sakit, pasti itu semua tidak bisa kita lakukan, kan gitu ya. Maka penting sekali dalam pelayanan ini, salah satunya juga adalah modal tubuh sehat. Supaya semua pekerjaan pelayanan bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita masuk di pengajaran untuk kelas balita dan anak kecil. Kalau kita perhatikan, kakak, abang, yang menjadi tema di kelas ini sama, yaitu makanan sehat. Lalu apa kegiatan pengajaran yang bisa kita lakukan? Adalah pertama, mengajak anak menyebutkan tema. Ya, sudah pasti temanya adalah makanan sehat, kan gitu. Nah, setelah itu kita ajak adik-adik membaca Alkitab yang menjadi bahan kita, Daniel 1 ayat 12 sampai 15. Setelah baca, kita tanya ke adik-adik kita, coba sebutkan apa tadi jenis makanan sehat yang dimakan oleh Daniel dan teman-temannya. Otomatis pasti jawabannya adalah sayur kan gitu ya. Dan ada juga air putih tadi kan gitu dia. Nah, setelah itu ajak anak-anak
untuk meneladani yang dilakukan Daniel. Jadi Daniel itu tidak rakus ya, tidak serakah, tidak congok. Justru dia tidak makan coklat, tidak makan es krim, tidak makan junk food dan sebagainya, tapi dia memilih makan sayur. Nanti di situ boleh kakak guru tanya semuanya kan, di siapa anak-anak KKR yang suka makan sayur? Karena luar biasa ini ya, luar biasa banget kami rasa di tengah-tengah banyak sekarang manusia zaman sekarang ini malas banget makan sayur ya. Eh, nggak ada anak-anak mungkin kali ya. Orang dewasa juga ada yang seperti itu, malas sekali makan sayur. Tapi lihat justru teks kita, ya ada kisah seorang nabi besar yang luar biasa Tuhan berkati, justru makan sehat, punya perawakan yang bagus karena rajin makan sayur. Nah, jadi coba nanti kakak dan abang olah eh, bahasa ini, kalimat ini, supaya ini juga bisa menstimulasi anak-anak kita yang selama ini malas makan sayur, jadi nanti ke depannya jadi hobi makan sayur gitu ya. Ini tantangan buat kakak dan abang semuanya. Lalu setelah itu eh, kita ajak anak-anak mengenal mana nih makanan sehat dan tidak sehat dengan kita melakukan cara mengelompokkan makanan sehat dan tidak sehat. Jadi nanti kita lakukan ya, ada nanti kami buat di bawahnya nih ya. Kita ajak anak-anak untuk mengenal makanan sehat dan tidak sehat. Setelah itu ada nanti aktivitas untuk kelas balita itu mewarnai gambar buah dan sayur. Jadi silahkan sediakan semuanya ya, alat-alat tulis, alat warna-warninya ya, kakak abang. Lalu setelah itu untuk anak kecil itu boleh dalam aktivitas menemukan nama sayur dan buah di antara banyak kata-kata. Jadi di buku aktivitas biasanya ada itu ya. Jadi silakan nanti supaya anak-anak kita lebih bisa memahami dan mengaplikasikan tema kita ini, mereka kita ajak beraktivitas. Nah, ini dia alat peraga yang bisa disediakan oleh kakak abang. Ini apanya ya? Visualisasinya gitu. Ini gambarannya. Jadi kita anggap ini kertas gitu ya. Ini kita satu kertas, ini satu kertas lainnya. Ini timbal baliknya kan gitu ya. Nanti kita di sisi yang lain kita buat tulisannya makanan sehat. Lalu bikin gambar anak ceria seperti ini. Lalu di baliknya nanti silahkan ya, banyak lagi sebenarnya ya. Listnya ini kakak abang silahkan dibuat sayur, buah, susu, telur, ya, apalagi ya, banyak lagi lah ya, bisa nanti kalian tambahi. Lalu di kertas kedua, makanan tidak sehat judulnya, ini dia ya, mie instan, junk food, fast food, permen. Nanti boleh dijelaskan apa ini junk food, apa ini fast food gitu ya. Jadi nanti ini makanan sehat, kita mau lihat mana makanan tidak sehat gitu. Nanti dibolak-balik begitulah sekreatif kakak dan abang semuanya. Nah, tambah dari itu bisa juga disediain gambar-gambar seperti ini ya. Nanti ini juga bisa ke anak tanggung dan remaja. Ini makanan sehat. Perhatikan ini, siapa yang selama ini rajin mengkonsumsi ini, berarti sudah sehat kan gitu ya. Siapa yang masih malas, berarti masih kurang. Ini kayaknya kurang sayurnya nih ya. Nanti boleh dicari gambar-gambar yang ada sayurnya juga ya, kakak abang ya. Ini makanan tidak sehat, ini dia. Burger gitu ya, Kentucky, oh itu merek ya, nggak usah sebut merek kita ya. Pokoknya kentang goreng lah, yang berbau coklat, boleh-boleh dimakan, tapi harus sesuai dengan aturan kan gitu ya. Tidak boleh terlalu berlebihan. Sekali-sekali nggak apa-apa. Lebih bagus tidak kan gitu ya. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari itu yang bahaya kan gitu dia. Nah ini dia juga termasuk makanan tidak sehat ya. Kalau kebanyakan gitu. Apapun kalau kebanyakan tidak akan sehat jadinya. Nah, ini dia. Bingung kan gitu. Yang mana ya? Jadi coba ditanya anak-anak mana yang sehat, makanan yang sehat, mana yang tidak kan gitu ya. Suruh mereka nanti menentukan lalu tanya kenapa ini sehat, itu tidak sehat gitu ya. Diajak anak-anak kita untuk lebih peka lagi, lebih paham lagi dengan tema kita. Nah, sekarang untuk kelas anak tanggung ya. Tema anak tanggung dan remaja. Tema pola makan sehat. Kegiatan pengajarannya menjelaskan apa itu pola makan sehat ya setelah membaca Alkitab, jelaskan apa yang menjadi pengertian dari tema kita, itu ada penjelasannya di buku bimbingan ya bahwa pola makanan sehat adalah perilaku mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang guna menjaga kesehatan tubuh dan pola makan seseorang sangat berpengaruh pada kondisi tubuhnya. Nah, kita lihat itu Daniel ya melakukan itu. Dia punya pola makan yang sehat. Dia
cukup dengan makan sayur dan minum air putih, tidak tergoda dengan makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak kerajaan pada saat itu, yang banyak enak-enak kan gitu ya, apalagi raja yang eh, yang apa istilahnya itu ya, yang memberi gitu, memberi menunya gitu. Pasti kan enak-enak pasti, karena mereka dipersiapkan jadi orang-orang pilihan pada saat itu. Nah, setelah itu ya, setelah kita ajak anak-anak meneladani Daniel, boleh kita ajak juga anak-anak kita mengelompokkan makanan sehat dan tidak sehat. Boleh nanti digunakan dari gambar-gambar yang di atas tadi ya, sama saja polanya. Lalu setelah itu menyusun jadwal makanan sehat. Jadi, nanti itu bisa juga kami lihat di buku kita ya di halaman 27 bagaimana supaya kita menjaga makanan kita tetap sehat, kita buat jadwal makan sehat ya. Bisa nanti misalnya hari Senin apa, hari Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa gitu ya. Jadi nanti boleh kamu buat polanya. Kami rasa kakak guru memang di sini nggak kami sediakan, tapi bolehlah nanti kamu buat menjadi contoh supaya nanti anak tanggung dan remaja bisa juga nanti mengikutinya. Jadi kesimpulannya, kakak dan abang guru semuanya bahwa pola makan sehat sangat penting untuk kesehatan. Dan tidak hanya kesehatan tapi juga pelayanan. Bahkan bukan juga pelayanan ya. Semua aspek kehidupan kita, sehat itu penting, sehat itu mahal gitu ya. Sehat itu mahal. Dengan kita sehat, kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau bandingkan orang sakit, gara-gara itu pasti nggak sekolah gitu ya. Tapi kalau sehat, pasti kita bisa sekolah, masih bisa beraktivitas. Jadi penting sekali kita punya pola makan yang sehat supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Sehingga tubuh kita sehat, kita bisa melayani. Lalu yang kedua, sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, mari ya menghindari makanan tidak sehat. Ya, kita hindari, sebisa mungkin kita hindari. Kalaupun nggak tertahan, ya satu gitu ya. Jarang-jarang, jangan itu terus minuman soda lah, maunya selalu makan goreng-gorengan lah, maunya makan coklat lah, permen lah, gitu kan. Anak-anak kan sering begitu ya. Dan disitulah yang bisa kami sampaikan abang kakak guru, hindari makanan yang tidak sehat untuk menjaga tubuh tetap kuat. Dan seperti apa yang menjadi firman Tuhan pada kesempatan ini, kita diajak meneladani Daniel, yang mana dia berani memilih makanan yang baik, dan akhirnya dia pun sehat. Oleh karena itu, mari terapkan pola makan sehat mulai sekarang. Terima kasih. Ini abang kakak guru yang boleh kami sampaikan. Selamat bersiap untuk kamu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.